konsentrasi belajar. Speakernya buka. Ya, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk hari ini kita akan bahas konsep momentum, impuls, sama tumbuhan. Jadi modulnya udah saya kirimin, silakan dibuka aja. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke latihan soal yang di modul, saya mau kasih dulu semua konsep momentum, impuls, sama tumbuhannya. Ya, jadi kalian tolong simak dulu aja. Tapi kalau misalkan pas kalian nyimak ada yang mau ditanyain atau ada yang perlu diperjelas lagi, tanya aja. Ya, buat Marvel juga Marvel tuh Marvel. Rafael Marvin maksudnya. Kalau mau trial nggak apa ya, Mbak Firia nggak usah malu-malu, santai aja. Kalau mau tanyain tanya aja, ya. Oke, kita nulisin dulu judulnya momentum, impuls dan tumbuhan. Ini nggak kayak tumbuhan lagi. Tumbuhan ya, kenapa jadi ke biologi? Bagus Ibu, pindah ini. Ini materi kelas 11. Kelas 11. Tapi ada kelas 10 loh. Momentum itu. Iya, momentum. Kelas 10 sama. Ini udah sering banget nih kita bahas di PO. Momentum itu apa sih? Ingat nggak? Apa itu momentum? Momentum itu artinya ukuran kesukaran untuk menghentikan benda. Ini karena kalau di PO marah banget, lupa lagi. Berarti kebanyakan PO. Betul sekali. Udah nggak ada yang cerdas. Momentum itu disimbolkan dengan P kecil. Dia merupakan vektor perkalian antara massa dengan kecepatannya. Dari sini kita tahu semakin besar massanya, maka momentumnya akan semakin besar. Tapi untuk menghentikannya akan lebih sukar ukurannya. Begitupun kalau kecepatannya besar. Kalau massanya besar, kecepatannya besar, pasti ukuran kesukarannya juga lebih besar. Nah, yang perlu kalian tahu, yang namanya momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi segala operasi yang berkaitan sama vektor itu berlaku. Kayak misalkan resultan momentum, kalau searah dijumlahin, kalau berlawanan dia dikurang. Kalau misalkan hijauan yang ke arah kanan, berarti positif, ke kiri negatif. Ya, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian kalau misalkan dia berbentuk sudut, berarti bisa diproyeksikan ke X ke Y, ya, kayak gitu. Kemudian setelah momentum, kita ke impuls dulu aja. Impuls. Nah, yang namanya impuls itu artinya gaya yang bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Yang bekerja dalam waktu singkat. Sehingga kalau dirumuskan, impuls itu simbolnya I sama dengan T dikali delta T. Kalau kalian lihat di sini yang itu merupakan vektor ya. Sehingga untuk impuls juga, kalau dilihat nih, Bu ini kan massa skalar ya. Ini kan vektor. Skalar kali vektor hasilnya vektor. Tapi kalau yang sebelumnya usaha energi, gaya dikali perpindahan hasilnya skalar. Tapi kalau vektor dikali sama vektor hasilnya skalar. Itu aturan dasar. Ini misalnya nih, gaya ini kan dia vektor ya. Vektor dikali waktu, jadi kali waktu kan skalar. Vektor kali skalar hasilnya vektor. Ya. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu juga, kalau misalkan kita dikasih grafiknya, grafiknya grafik fungsi f terhadap t. Misalkan sini ada f dalam meter, di sini ada t dalam second. Terus misalnya bentuk grafik kayak gini. Nah, maka kita bisa mencari impuls dengan cara apa? Luas daerah. Ya, seperti biasa, luas daerah. Nah, tapi yang bagian ini nih, luas daerahnya. Tergantung dari waktunya, dari berapa pun berapa. Hati-hati, gitu aja. Ya, itu impuls. Kemudian, dari momentum sama impuls ini, nanti mereka tuh saling berhubungan. Sehingga kita bisa tahu hubungan antara momentum dan impuls. Saya simbolin pakai ini saja, P dan I. Nah, sekarang ini
lagi main bola kasti atau lagi main bola voli. Ketika misalkan nih, kalau main bola kasti kan berarti orang ngasih bola dulu ke kita kan ya. Dia kan sebolanya punya kecepatan yang tertentu misalkan. Kemudian kalian pukul si bolanya, itu arah si bolanya bakal berubah. Kecepatannya berubah. Berarti kalau kecepatannya berubah, momentumnya berubah. Berarti ketika kita pukul, berarti kan kita kasih gaya dong. Ada selang waktunya dong. Kalau ada gaya, selang waktu ada impuls. Betul. Sekarang ada perubahan kecepatan. Berarti ada perubahan momentum. Maka dari sini disimpulkan bahwa yang namanya impuls menyebabkan adanya perubahan momentum. Maka itu hubungannya I sama dengan delta P. Ya, kalau dijabarin lagi, F kali delta P sama dengan momentumnya. Momentum akhir dikurang momentum awal. Atau boleh kalau disimbolkan, biasanya kalau saya yang aktif itu aksen. P aksen dikurang PN. Oke, nah kemudian yang perlu kalian tahu di sini, delta P di sini, P akhir dikurangi P awal, kita belum ngomongin arah ya. Jadi kalau misalkan nanti arah si kecepatannya ke arah kiri, berarti kan ke arah yang negatif. Maka min jadinya plus. Gitu ya, karena kan N dikali kecepatan tergantung arah kecepatannya dulu. Gitu. Kenapa ini dikurangi? Karena konsekuensi dari delta. Gitu. Nantilah lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal ya. Oke, berikutnya. Bentar. Ini kok kayaknya layarnya miring sih. Miring tahu bener. Barusan tuh kan? Kan apa saya bilang? Wah, perangkatnya bentar ya, ini dipegang. Kamu itu sejauh udah kayaknya udah ya, semoga nggak ada nih. Oke, berikutnya. Nah, dalam kasus momentum impuls sama tumbukan ada yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, untuk hukum kekekalan momentum ini nanti konsepnya momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, maksudnya kayak gimana? Memang kasusnya kayak apa sih? Misalnya kayak gini, kita punya dua benda nih ya, apa ini ada benda A, dia punya kecepatan ke arah kanan sebesar VA, lalu ada benda B, nah bergerak ke arah sebaliknya misalkan sebesar VB. Kalau kita lihat, ini kan ketika misalkan awalnya mereka sebelum tumbuhan, ya, sebelum ketemu, masing-masing kan punya masa, punya kecepatan. Jadi ya, santai dulu. Oke, berarti kan mereka masing-masing punya momentum kan ya. Nah di sini yang namanya hukum kekekalan momentum berarti momentum sebelum tumbuhan ada kan ya. Nah nanti kalau misalkan mereka bertumbuhan, misalkan nih akhirnya kayak gini dia tumbuhan, ini si A, ini si B, misalkan setelah tumbuhan si B bergeraknya ke arah sebaliknya, kemudian si A ke arah sebaliknya. Ini saya tulisin sebelum tumbuhan. Kalau yang ini sesudah tumbuhan. Nah, maka jumlah momentumnya, kalau bukan momentum, jumlah momentum sebelum tumbuhan, P-sum, itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbuhan. Ya, jadi kalau misalkan nih, yang sebelum tumbuhan, kecepatannya masing-masing VA VB untuk membedakan, misalkan setelah tumbuhan anggaplah VA aksen gitu ya. Ini VB aksen. Maka kalau dari kasus ini kita jabarkan, sebelum tumbuhan berarti MA dikali VA ditambah siapa? MB dikali DB. Jadi maksudnya di sini hukum kekekalan momentum berlaku kalau sistem. Ya, jadi sistem dua benda yang saling bertumbuhan misalkan. Sama dengan setelah tumbuhan MA dikali VA aksen tambah MB dikali VB aksen. Di sini saya belum ngomongin tanda. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin tandanya, kita sepakati aja hukum positif ke kiri negatif.
negatif. Berarti yang MA PA banyak positif kan ya? Dikali PA. Ditambah. Biar lihat ini karena mana? Kiri kan? Jadi minus saya. Minus PB sama dengan MA. Jadi aksennya kemana? Kebetulan misalkan ke arah kiri. Jadi minus PA aksen tambah MB. PB aksennya kemana? Karena positif. Nah, itu maksudnya vektor. Kayak gitu. Ya, ini salah satu contoh aja kasusnya kalau ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Yang di rumah, ada yang tanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke tumbuhan. Untuk kasus tumbuhan, itu ada 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan lenting sempurna. Untuk kasus tumbuhan lenting sempurna, biasanya di soal itu dikasih tahu, misalkan si bendanya atau sistemnya mengalami tumbuhan lenting sempurna. Ciri dari tumbuhan lenting sempurna diantaranya berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, jadi jumlah momentum sebelum tumbuhan sama dengan momentum setelah tumbuhan. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Maksudnya kayak gimana tuh berlaku hukum energi kinetik? Jadi ini, kalau misalkan yang kasusnya dinyatakan sebagai lenting sempurna ya, misalkan nih masing-masing sebelum tumbuhan kan dia punya kecepatan tinggi, punya kecepatan tinggi. Total setelah ditambahin misalnya 100 joule, gitu ya. Nah kalau dia lenting sempurna, maka setelah tumbuhan juga totalnya harus 100 joule, harus sama. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang hilang. Gitu. Itu kalau yang lenting sempurna. Berikutnya ada istilahnya koefisien restitusi. Nanti kalau saya restitusinya saya jelasin lebih detail di bawah. Ini buat tanda-tandanya aja. Nah, koefisien restitusi itu kalau lenting sempurna besarnya sama dengan 1. Simbolnya kecil. Berikutnya, yang kedua, tumbuhan lenting sebagian. Untuk semua kasus tumbuhan itu tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, tapi kalau yang tumbuhan lenting sebagian, dia tidak berlaku hukum kekekalan PK. Kenapa nggak berlaku? Jadi nanti ketika mereka tumbuhan, energi totalnya itu ada yang hilang. Gitu. Misalkan sebelum tumbuhan, totalnya misalnya 100, setelah tumbuhan dia berkurang jadi 80 misalkan. Nah karena ada yang hilang, maka nanti nggak berlaku hukum kekekalan PK. Gitu ya. Lalu kalau dilihat dari koefisien restitusinya, itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, yang terakhir, tumbuhan tak lenting sama sekali. Nah, cirinya, kalau yang untuk tumbuhan tak lenting sama sekali itu, setelah mereka tumbuhkan, mereka bakal bergerak bersama, artinya nyatu. Gitu. Kayak misalkan ini kan misalnya kasus ya, kalau digambarkan, ini sebelum tumbuhan nih, setelah tumbuhan misalnya, kedua bendanya nempel, terus dia bergerak ke arah yang sama. Nah, itu udah bisa dipastikan kalau tumbuhannya tak lenting sama sekali. Gitu. Jadi kecepatan akhir mereka berdua itu sama. Gitu. Kalau yang lenting sebagian atau lenting sempurna, bisa aja nanti kecepatannya kalau misalnya gini, kalau yang lenting sempurna masanya sama misalnya ya. Nah kalau masanya sama, sebelum tumbuhan salah satunya diam, berarti nanti mereka bakal berputar kecepatan. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lenting sebagian, berarti nanti kalau misalnya masanya beda, kecepatannya pasti bakal beda. Kalau yang ini jelas, jadi mereka bakal menempel setelah tumbuhan kecil. Setelah tumbuhan. Jadi artinya pi akhir kedua benda sama, baik arah ataupun besarnya. Kemudian tetap berlaku hukum kekekalan momentum.
nggak berlaku dong ya. Tak berlaku Kak, karena jelas ada energi yang hilang. Sudah ya, energinya. Lalu kalau dilihat dari koefisien restitusinya, kayaknya tuh kalau ada. Gitu. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan? Oke, kalau kalian tanyakan, kasih tulis dulu. Oke. Betul, panas banget sih. Masa berapa 16? Dari kepala. Subuh dari jam 3. Oke, sekarang kita akan lihat apa itu koefisien restitusi atau E kecil. Nah, yang namanya koefisien restitusi merupakan minus perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbuhan dengan selisih kecepatan sebelum tumbuhan. Ini sebenarnya konsep awalnya. Jadi kalau misalkan nih ada dua benda yang saling bertumbukan gitu ya, kan masing-masing nanti ada misalnya P2 akhir, ada P1 akhir misalkan. Maka kalau dijabarkan lagi jadinya P2 aksen dikurang P1 aksen dibagi P2 dikurang P1. Ingat di sini kita perlu ngomongin arah. Ya, ini minus karena dari delta. Gitu ya, dari perubahan. Akhir dikurang awal atau 2 dikurang 1. Kalau misalkan ngomongin si arahnya, bisa aja nanti P2 aksennya positif, P1 aksennya negatif. Ya, itu tergantung kondisi dan kayak gimana bentuk tumbuhan. Nah, ini udah gini aja. Koefisien restitusi itu sesimpel itu. Terus kayaknya udah konsepnya cuma segini aja. Asli nggak sebanyak itu karena gini kan yang tadi saya di awal udah ngomongin kalau momentum tuh menggunakan semua pengerjaan dengan menggunakan vektor gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada vektornya, kalau misalkan perkalian ada vektor satuan dan tinggal dipakai aja konsep vektor. Kalau ada searah, proyeksi gitu-gitu aja. Secara konsep emang sesimpel ini, emang gampang. Tapi memang kalau udah ketemu di soal agak lumayan. Ada yang gampang, ada yang menantang. Ya, oke. Kalau gitu sekarang kita langsung lihat aja modulnya. Kalau ada yang tanyain, silahkan dibuka modulnya. Oh, ada Phi. Halo Phi. Phi, halo Phi. Hai Bu, Ayo on cam Phi. kalem Ibu. Pas lu cuma ada namanya doang terus di sini. Parah banget. Ya, Pada masuknya orang saya minta report. Oke, ya silakan dibuka modulnya. Boleh dilihat soal nomor 1. Silakan dikerjakan dulu seperti biasa. Nanti setelah waktunya saya rasa cukup, saya hentikan, terus saya akan bahas. Kalau udah jawabannya, tolong dikirim via chat Zoom aja. Silakan dicoba dulu. Di chat Zoom aja. Pinter ya kadang. Tahu saya lihat aja. Wow. Kalau ada yang terbuku, silakan. Biar sebelum saya jelasin, kalian juga udah ketemu jawabannya. Bu, Ya. jawabannya apa Bu? Itu dia saya. Dasar banget. Saya harus berburu berbeda. Maksudnya? Ya gitu deh ya. Kata hidung. Gambarin dulu ya, sebisa mungkin diketahui tulis dulu apa, terus kalian gambarin dulu kondisinya. Itu Cak, kamu tanya. Ya
Ya Allah, jahat banget. Udah tahu waktu, ya Allah, tahu. Astagfirullahaladzim, coba kan kerja. Itu kadonya dijual lagi aja, Ndi. Nggak usah dikasih ke Eca. Iya emang. Kenapa sih kalian tuh? Apa sih? Kamu yang kenapa? Yang mesti tanyain kenapa sih tuh Eca, bukan tuh mereka. Lagi vibe-nya kayak gitu. Gak apa-apa. Bu, tadi itu nomor berapa? Satu Kamu kan? satu dulu aja. Bola kaki. Bola kaki. Itu kalau kayaknya cowok-cowok yang suka main bola atau nonton bola ngerti deh maksud kata-katanya gimana. Kalau buat kita cewek-cewek kayaknya harus agak mikir dulu. Maksudnya melambung itu kayak apa gitu kan. Bola. Gambarin dulu aja, gambarin dulu. Kakak pertama gambarkan dulu kondisinya. Bukan. Tidak lagi dulu. Diketahui dulu gambar. Jadi bolanya itu melambung. Bolanya melambung, kan? Iya. Awalnya horizontal dulu, terus lagi itu melambung. Ini ada orang. Ditendang, gitu. Ya nendangnya, ya boleh lah. Arahnya bebas gimana aja. Pokoknya intinya dia setelah ditendang tuh kebentuk sebenarnya. Oke. Tendang muka aja tuh. Tendangnya kan berarti ada sudut. Nah. Gitu. Gimana? Ya boleh. Tapi oke. Kalau juga sedih. Hilang. Soalnya kita belum siapa lain. Udah tadi. Oh, baik. Kayaknya beneran dulu. Waktu itu pernah sepapan terus belum difotoin. Suwe asli. Terus abis itu kasih mukanya mau dimulai. Lupa ini dia. Mau dimulai. Oke. Oh iya itu keterangannya belum saya tulisin ya sok selama kalian ngerjain saya tulisin keterangan dulu. Jadi awalnya kan kita tulis awal dulu aja. Iya awal. Terus kita buat pelajuannya memang kayak dia ngomongin pelajuan karena ngomongin besarnya aja nggak ngomongin arah. Vektor tuh apanya? Vektor tuh cuma ada garisnya di atasnya. Oke. Tadi apa? Gimana? Oh. Ini pindah lagi pindah di mana? Ini yang ada di sebelah doang. Ini bisa ada yang diangkat. Gitu. Capek banget. Ada jadwal terus.
Menanggung vertikal, membujur, melambung ke atas kan, terus dari arah melambung ke atas, berarti kalau melambung ke atas gayanya ke arah mana? Ke atas lah, nggak mungkin gayanya ke arah horizontal kan ya? Karena kan pengen ke atas, berarti arah gayanya ke atas. Nah, berarti itu kuncinya sebenarnya. Komponen gaya, berarti kita misalkan FY ya, makanya kan di sini. Dan komponen gaya yang diberikan oleh objek tersebut terhadap bola dalam arah vertikal, saya misalkan FY sama dengan 3, 4, 6 meter. Pertanyaannya, berapa V-nya? Ya, V yang akhirnya. So, saya langsung gambarin. Awalnya, si bolanya, dia horizontal kan ya, melayang, ini kan, dengan kecepatan V0. Terus udah gitu, karena dia dapat tendangan, dapat gaya yang ke arah mana? Yang ke arah atas nih, ada F ke atas. Akhirnya si benda ini, si geraknya jadi melambung, jadi nggak vertikal, tapi dia melambung membentuk sudut terhadap apa? Garis horizontal. Maka kecepatan V segini, sebesar V. Ini katanya 30 derajat. Nah, tapi kalau kayak gini, di F nih, maka kaitannya sama apa? Ada FY, ada delta P, ada massa, ada kecepatan, ada theta. Iya benar. Berarti oke yang mana? Iya. Coba dilihat lagi. Ini kan awalnya si bendanya dia bergerak mendatarkan ya. Karena adanya gaya dalam waktu yang singkat, bikin kecepatannya ini berubah kayak arahnya berubah, besarnya berubah nggak? Besarnya itu pasti bakal berubah dong ya, karena ini dia bentuk sudut gitu. Nah, karena sekarang kita punya gayanya yang ke arah vertikal aja, kemudian yang namanya impuls dan momentum itu dia merupakan vektor, berarti untuk nyari kecepatannya kita bisa tinjau yang ke arah mana aja ya? Maksudnya yang ke arah X, yang ke arah Y. Nah, tapi kalau di soal ini kita punya gayanya yang ke arah Y, maka tinjau gerak bendanya yang ke arah Y aja. Ya, jadi vektornya pakai operasi vektor yang ke Y aja tinjauannya. Ini proyeksikan huruf ini. Ada VX, ada Y. Gitu. Biasanya kalau momentum impuls tuh awal-awal emang suka kayak gini, apaan sih, mau kemana sih ceritanya. Tapi kalau udah terbiasa kan juga jadi kayak oh gitu, maunya ke situ. Biasanya gitu. Pagi dulu udah? Belum. Semenit lagi deh. Semenit setengah. Ya, sok semenit setengah. Saya izin isi sudah dulu. Ambil doang. Berarti FX-nya apa sih? Ada FX-nya? Ada FX-nya kalau ada nggak ada. Ya udah kalau nggak ada nggak usah dipaksain, nggak usah pakai impuls yang ke X. Berarti kan ya. Berarti yang ini. Berarti impulsnya atau pinjauannya ke sembunyi aja. Nanti momentumnya juga tinjaunya yang ke sembunyi aja. Bismillah. Nanti F yang dimasukin itu Iya benar. Terus tinjauan momentumnya harus yang Y juga dong. Ya kan? Karena kan yang vektor. Oh, pasti pada bisa lah. Kalau awal-awal masih agak lama nggak apa-apa.
karena masih ngeraba-raba konsepnya. Kira-kira ibu berdarah. Ibu harus ini beratnya diubah. Masaknya ini ke dalam kilo kan? Nggak apa-apa, dalam kilo aja. Harus dalam kilo memang. Udah semenit setengah? Setengah menit deh, setengah menit. Iya. Ada kok jawabannya bagus. Koma sih, cuma ada lah bulat. Ya, Delta apa? Mana coba? Ini apa? Oke, finolinya ada nggak sih? Finolinya ada. Di awalnya ada. Itu kan finolnya tuh yang ke arah horizontal aja kan? Berarti finolnya itu nggak ada. Ini saya buat kembali kondisi 1 ya. Kondisi 1 ini kondisi 2. Oke, benar. Fine, mantap. kamu jangan. Oke, ya kita bahas. Kamu kedokteran. Kamu nggak usah pindah-pindah. Oke, ini kan kondisi awal ya. Kondisi awal selalu kecepatannya hanya ada yang ke arah x aja, ke arah suhu x. Nah, kemudian di kondisi 2 dia dikasih gaya yang ke arah suhu y. Nah, berarti karena dia dikasih gaya yang ke arah suhu y, maka nanti akan muncul yang namanya perubahan momentum ke arah mana? Ke arah y. Maka kita proyeksikan dulu aja kecepatannya. Berarti ini ada v yang ke x ya, vx, terus ada v yang ke y. Nah, ini ada v y. Sekarang sebelum kita lanjutin, vx itu v apa sih? Sin atau cos? Sin. Cos dong. Dekat sudut ya, vx. Kalau vy jadi v sin theta karena jauh dari sudut. Nah, terus udah gitu gimana? Karena kita tinjauannya ada gaya, ada selang waktu, terus ada momentum juga yang dicari karena kecepatannya, maka pakai hubungan antara impuls sama dengan perubahan momentum. Tinjauannya ke suhu apa? Karena gayanya itu y, impuls ke y sama dengan delta v. Maka jadinya Fy kali delta T sama dengan delta Py, berarti N dikali Vy gitu ya, dikurang N dikali V 0Y. Pertanyaannya, di kasus awal, di kondisi awal, dia punya kecepatan nggak Vy? Enggak ada ya, dia nggak punya. Dia punyanya kemana? Ke X. Kan yang bilang soalnya, ke arah horizontal. Ya kalau nggak ada, nggak usah dipaksain. Nolin aja udah. Gitu ya. Nah terus udah gitu sekarang tulisin dulu Fy kali delta T sama dengan M, Y-nya jabarin V sin theta. V sin theta itu kan dikali sin kan ya. Nanti kalau mau nyari V apa? F kali delta T dibagi M dikali sin theta. Udah gitu apa? Tinggal dimasukin aja angkanya. Maka V-nya F-nya berapa? 3, 4, 6. Delta T-nya 0,01. Dibagi masanya 0,4 dikali sin 30 setengah. Jadinya 346 kali
kali 0,01 dibagi 0,2 ya. Ini jadinya 3,46 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Naikin ke atas 34,6, betul nggak? Dibagi 2, jadi 17,3 meter per second. Jawabannya yang B. Gampang kan ya? Rama akhirnya masuk Rama. Dari mana Rama? Mabal, Bu. Lama banget Jo ini. Asli. Kenapa habis makan kata Fai? Ya itu juga sih. Gitu juga. Oke, Rama telat ya bagi yang satunya nggak sama kerja jadi nggak apa-apa. Nah sekarang boleh lanjut yang kedua, tapi yang nomor 1 dikerjain dulu Pak. Nggak ada. Ini masih kebilang soal yang gampang. Ya, ini soal tipikal, soal UTBK, SBMPTN yang gampang. Terus ada yang lebih gampang lagi. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Silakan dicoba. Nomor 2. Enggak. Tapi kan pakai yang tadi, yang profesi. Kenapa? Siapa yang banyak? Yang Aku masalah. Kenapa Yoga? itu bukannya finalnya tadi 10. Itu kan ke arah horizontal aja Yoga. Coba lihat di soalnya. 10 meter per second melayang sejajar 10 horizontal. Berarti kan dia nggak punya kecepatan awal yang tinggi, kan ya? Kayaknya Ya enggak, Yoga. Apa, Bu? Kan di soal itu, coba tolong dibaca. Itu kalimat pertama. Coba tolong dilihat. Coba tolong bacain juga deh. Gimana katanya tuh? Bentar. Oh. Bola kaki bermasa 0,4 kg bergerak dengan kelajuan 10 meter per second melayang sejajar subuh horizontal ditendang oleh seorang pemain. Oke, berarti yang 10 meter per second itu sejajar dengan arah horizontal gini kan ceritanya ya? Iya. Enggak lagi gini kan ya? Kecuali kalau misalkan si bolanya lagi ke atas, terus sama si orang tuh ditendang, terus arahnya jadi berubah, ada sebelumnya, nah itu baru ada final gauge-nya. Kalau ini kan nggak ada final gauge. Oke, Bu. Udah paham? Oh iya. Oke. Salah Rama, ayo silakan di-on-kan kamera. No. Ini juga gampang ya, pelan-pelan aja, tolong bacanya pelan-pelan dulu aja, dipahami perkataannya maksudnya apa. Pelan-pelan aja. Buruan buat duit sih. Pakai sekolah. Kan masih belajar. Awal lagi. Ntar kalau udah nomor 3, ayo cepetan. Sudah lah, kayaknya itu bukan style saya. Tiga menit ya. Kalian nggak usah bingung dengan istilah besar gaya interaksi ya. Besar gaya interaksi itu berarti tumbukan, sama aja kayak tumbukan. Jadi ketika misalkan ini benda B ini dia, ini benda A, tumbuh dalam selang waktu, dia kan ada gayanya ya. Karena mereka kontak, maka ada istilahnya gaya interaksi atau aksi reaksi atau gaya kontak. Nah, gaya kontak yang diterima oleh B ataupun yang dirasakan oleh A itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, yang di soal ini katanya besar gaya interaksi yang dialami benda A, berarti FA-nya ya ditunjukkan seperti dalam grafik di samping, itu kuncinya. Eka benda A setelah tumbukan
buat nyari EK setelah tumbukan berarti kita harus tahu apa? Kecepatannya dulu kan ya, setelah tumbukan berapa sih? Baru deh dimasukin. Jangan lihat dulu optionnya yang bentuknya, nah mungkin kurang enak dipandang, tapi sebenarnya itu tuh kalau gampang lah pokoknya. Coba dulu. Oke, apa tadi? Udah belum? Semenit lagi deh, semenit lagi. Ibu sama lantai. Cari VA dulu. Udah cari VA baru cari EK. Udah semenit udah lewat. Yuk, sekarang kita baca ulang ya soalnya. Pelan-pelan kita baca baik-baik. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan V0. Oke, MA-nya MA, V0-nya V0. Ke sumbu X positif. Berarti kalau misalkan digambarkan, boleh mah misalkan kayak gini ya. Ini MA, dia bergerak ke arah X positif. Ini sebesar V0. Kemudian apa katanya? Dia menunggu benda B yang diam. Ya udah, dia menunggu benda B cerita. Lalu selama tumbukan besar gaya interaksi yang dialami benda A. Berarti ini gayanya buat siapa nih? Gaya interaksi yang dialami benda A. Berarti ini grafiknya buat siapa? Buat si A kan ya. Nah berikutnya ditunjukkan seperti dalam grafik. EK benda A setelah tumbukan adalah, nah yang namanya EK berarti kan setelah MV kuadrat kan ya. Kalau setelah tumbukan maka kita harus cari apa dulu? VA-nya kan ya, setelah tumbukan berapa sih? Kalau udah tahu VA setelah tumbukan bisa dimasukin kan buat nyari EK-nya. Nah sekarang kita lihat dulu. Di sini kita punya grafik F terhadap data. Kalau kita punya grafik F terhadap data, berarti kita bisa tahu data apa? Impuls. Impuls punya siapa ini?
punya A kan ya, punya benda A kan ya. Maka di sini tulisin impuls punya benda A akan menyebabkan apa? Adanya perubahan momentum pada siapa? Pada benda A. Gitu kan? Sekarang impulsnya sama dengan apa? Luas daerah, betul nggak? Betul. Ya kan? Cari luas daerahnya sama dengan delta PA. Ini mau cari luas daerahnya atau dilangsungin? Langsungin boleh. Luas daerahnya ini segi berupa apa nih? Trapesium, betul. Berarti kalau trapesium rumusnya gimana? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, gitu ya. Sama dengan delta PA, berarti PA setelah tumbukan dikurangi PA sebelum tumbukan. Saya misalkan yang setelahnya PA aja, yang sebelumnya PA 0, ya, yang awalnya. Nah, sekarang kita masukin yang sejajarnya yang mana? Yang atas dulu delta P kan ya, tambah. Yang B-nya yang mana? 2 kali delta T. Tingginya apa? Tingginya R. Dibagi apa? 2 sama dengan PA. Berarti R dikali PA dikurangi R PAO. Berarti P 0 ya. Ini kan M siapa? A. Ini juga M A. Terus sudah gitu gimana? Operasi itu sebelah kiri. Berapa nih? 3/2 ya. 3/2 F kali delta T sama dengan atau langsung pindah dua sini gimana? Boleh. Ya kan? Berarti ini jadinya plus M4 dikali 0 gitu sama dengan M4 dikali PA. Betul? Betul. Oke. Nanti kalau kita bikin PA sama dengan PA sama dengan 3/2 F kali delta T plus M4 kali 0 per M4. Oke. Berarti setengah, eta-nya sama dengan setengah M4 dikali PA kuadrat ya? Sama dengan setengah M4 3/2 T plus M4 kali 0 per M4 kuadrat. Ini kan kalau dikeluarin sama aja kayak gini kan? Setengah M4 ya. Terus ini 3/2 kali delta T plus M4 kali 0 kuadrat dibagi M4 kuadrat. Ya kan? Ini berarti adanya habis. Jadi ada nggak jawabannya? Setengah dikali 3/2 F kali delta T plus M4 kali 0 kuadrat per M4. Ada kan? Ada ya. 2MA-nya dia dikeluarin. Ini di sini aja katanya biar sampai soal. Setelah 2MA. Gimana? C, betul. Gampang kan? Mungkin yang bikin kalian berpikir tuh ini simpel semua dan nggak ada angka. Bukan fokus sama itu, kenapa jadi buat segini aku? Segitiga tuh segini. Ya makanya segini. Jadi kan dia maunya semua. Setrapesium ini semua. Setrapesium. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan. Bentar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang boleh lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu lebih seru. CGT siapa? Gitu Ya, ada. Palebi, Bilangnya dia bilang Pak saya cuma lengkap doang. saya mau apa? Udah bilang. Udah bilang. Sekali lagi bilang.
Udah saya bilangin. Pak Zul tuh cuma tipe bilang. Kayak tadi ya, tahap pertama tulis dulu diketahuinya apa, tahap kedua gambarkan dulu tiap kondisi awal, kondisi akhir, kondisi 1, kondisi 2. Terus udah gitu baru deh di otak atik. Kayaknya tuh kalau kita yang satu, yang bisa dari bumbu yang kedua dimasak. Sebelumnya, oh ini kan kasih tahu. Dia pada bisa jadi gimana? Jika ada barang-barang jika iya coba Perbandingan itu nggak typo ya, perbandingannya P1 banding P1 aksen. Ini adalah sebuah soal yang dimana Nomor 3. Iya nomor 3. Enggak susah ya beneran. Saya nggak bohong. kita masih loading dulu ya untuk memahami kata-katanya sih Bu. Oke. Bu maksudnya dengan alat 30 derajat dan 300 derajat terhadap Kalian ingat-ingat lagi kalau ngegambarin speed aja tuh dari X apa? Ini kan saya pada trapesius nih. Nah, 0 derajat tuh ada sebelah mana? Itu. Ini kan 0 derajat. Terus muternya tuh kemana biar 360? Gini kan? ya kayak gitu. Berlawan arah. Iya kan? Betul. Berarti kalau misalkan yang satu 30 derajat terhadap sumbu X, berarti kemana sudutnya? Miringnya kemana? Ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke atas? Ini kan ya? Oke, ini 30 derajat. Kalau 300 derajat, Di bawah 90. ini kan? Ini sampai 300. Berarti di sini kan? Ya. Oke. Ini kan 360. Kalau segini 300, berarti segini berapa? 60. Oke. Udah ya, jawab ya. Gue. Nah. Ini apa aja sih yang mau
Oke. Gimana? Mau muntah, Bu. Mantap. Kita cerita di sini. Udah ya. Tapi jujur nih, ini merupakan salah satu soal momentum impuls yang udah enggak bisa diri enggak gampang. Ini bakal waktu lama kalau kalian ketemu sama di sini. Kalian tidak cuma satu langkah, nggak cuma satu langkah, 3 langkah lah. 3 langkah baru ketemu. Oh, iya. Jadi kalau ketemu soal kayak gitu udah sih kita boleh enggak di sebelah. Boleh sama. Emang kayak gitu. Harusnya juga pesawatnya nggak boleh terbang. Iya kayak Korea, kayak Indonesia kayak ini. Langsung ya. Nanti tiba-tiba. Jedor. Ayo dikerjain dulu. Ayo. Bu, gambling. Gimana? Cek. Aku deh. Jangan. Lalu jangan ini saya bantuin gambar deh ya. Kita tahu gambar aja. Ini kondisi 1. Awalnya apa katanya? Kelereng bermassa M1 yang bergerak sepanjang suku X dengan kecepatan V1. Oke, anggaplah ini kelereng 1, ini M1 ke arah suku X. Enggak ada pertama ya? Enggak ada ya. Sebenarnya dia bergerak ke sana. Kecepatan dari arah kiri kan. Pada arah kiri ke arah kanan. Kemudian ada benda lain katanya di situ kelereng yang lain ini. Dua, si kelerengnya posisinya ada di mana? Dia di titik pusat. Berarti kalau dia tujuannya nol, artinya kecepatan. Nah, titik pusat itu maksudnya kayak gini. Main kelereng dihitung dulu keburu kalah. Iya. Terus apa katanya? Jika kecepatan kelereng pertama dan kedua setelah tumbukan di 1 aksen, di 2 aksen, ya udah ya, itu kan simbol aja. Dengan arah 30 derajat, berarti yang 30 derajat itu buat siapa? M1. Iya, betul. Nah, sekarang di kondisi kedua, baru kita gambarin. Misalkan, ini pakai koordinat kartesius, biar agak kebayang dikit. Siapa ngomong kan? 30 derajat ke arah mana? Sumbu X kan ya. Berarti ini kelereng 1 nih. Nah, ini M1, V1 aksen kan ya? Sana ya, V1 aksen 30 derajat. Terus apa katanya? Dan 300 derajat untuk yang kelereng 2 terhadap sumbu X. Nah, berarti kan kalau 300 derajat, kan sudah kasih tahu ya? Segini kan ya. Nah, kurang lebih segini lah. 300 derajat. Berarti kalau terhadap sumbu X yang sebelah kanan, jadi 60 derajat. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini siapa nih? V2 aksen. Ini 60 derajat. Berarti nanti si V1 ini bisa kita apa? Bisa kita proyeksikan ke arah X, bisa juga kita proyeksikan ke arah Y kan ya? Oke, sekarang kita proyeksiin dulu. Ke arah sumbu X dulu, ada siapa nih? Ada V1 aksen yang ke X. Ke arah X dulu ada siapa? V2 aksen yang ke X kan ya? Oke, terus yang ke Y bisa nggak? Bisa lah ya. Yang ke Y ada V1 aksen, namanya ke atas kan ya? Kalau yang kedua kemana arahnya? Ke bawah. Betul, minus di muka meja. Nah, ini V2 aksen yang ke Y. Kalau udah kayak gini, karena tinjauan apa namanya? Momentumnya ada yang ke X sama ke Y, berarti jabarin satu-satu. Tinjau yang ke arah sumbu X, tinjau yang ke arah sumbu Y. Karena ini merupakan sistem dua benda, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Kalau masalah energi kita belum tahu, karena kita nggak bisa tahu ini pembukaannya jenis apa.
Cuma yang jelas kalau ditumbuhkan kayak gini pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Sekarang kalian tinjau dulu, cari hukum kekekalan momentum yang ke sumbu X, ke sumbu Y, udah gitu nanti substitusi dari persamaan yang satu ke yang lainnya, ketemu nanti perbandingannya. Gimana? Bisa? Cobain dulu lah ya. So, kurang lebih 2 menit deh. Habis ketemu musika di apa ya? Enggak, ngomong aku dari tadi. Satu dulu. Mau nyari mati aja sih. Oh, ini juga nggak usah minum kayak Apa aku udah makan ya? udah biasa juga. Coba dulu. Coba aku biar dulu. Makanya penting. Terus Saya bantuin ngelis dulu ya. Yuk, P1 aksennya apa? P1 aksennya itu X. Sinetopos. Sin. Oh, iya itu X sederhana ya. Cos 30 derajat. P2 aksen itu X. Oh, P2 aksen cos 60 derajat. P1 aksen yang Y. Sin 30 derajat. V2 aksen yang Y. Plus minus min. V1 sorry V2 adalah V2 aksen sin 60. Oke, ini sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Kenapa yang ke bawah minus? Karena vektor ya. Mari tinjau yang ke sumbu X, momentum sebelum tumbukan ke X, sama dengan momentum setelah tumbukan ke X. Setengah ketiga. Karena saya tidak suka persinsinan sipu jadi ngomong yang kesukaan tapi tidak yang kesukaan handi. Semua udah baik maksudnya. Handi undang kan bisa jadi sebagai calon idol gitu. Sekolahnya sukses ya. Pertanyaan di soal itu kan P1 banding P1 aksen ya. Berarti kalau kalian ketemu V2 aksen itu diubah nanti bentuknya. Karena nggak mau ada V2 aksennya kan. Maunya perbandingan P1 banding P1 aksen. berarti emang masih kerjain. Ayo mau. Kan gitu maunya. Soalnya sih yang buat soalnya siapa? Yang buat soalnya adalah Aku tahu bukan ibu. orang hebat ya iyalah. 3 kali. Ibu kalau pikiran buat soal kayak gitu. Bisa bisa aja tapi kan bisa juga enggak. Oke, kita bahas aja lah ya. Kita bahas cara dapat perbandingan antara P1 dan P1 aksen. Baik, langkah pertama kita tinjau dulu momentum yang ke arah sumbu X. Mau sumbu X dulu silakan, mau sumbu Y dulu silakan. Kalau saya mau ke X dulu. Kalau yang ke X dulu berarti momentum yang ke arah X sebelum tumbukan sama dengan momentum ke arah X sesudah tumbukan. Aksen ya. Nah, yang ke X sebelum tumbukan ada siapa? Ada M1, ada 2 kan? Gini aja dulu, M1 dikali 1 yang ke X ditambah M2 dikali V2. Mau usah pakai M dan X kalian udah tahu kan? Sama dengan M1 dikali V1.
aksen yang kemana? Bentuk X. Ditambah M2 dikali V2 aksen. Itu X juga. Pertanyaannya, benda 2 sebelum nunggu dia punya kecepatan berapa? Opsoyo, berarti 0 banyak, nggak ada. Maka M1 dikali V1 sama dengan M1 dikali V1 aksen yang ke X apa? V1 aksen cos 30 derajat ditambah M2 V2 aksen yang ke X apa? V2 aksen cos 60 derajat. Tulis lagi M1 dikali V1 M1 V1 aksen cos 30 berapa? Ditambah M2 dikali V2 aksen cos 60 setengah aja. Kalau sin 60 baru setengah lagi. Sinus itu makin gede sebelumnya harganya makin gede. Oke. Ini kan kayak gini ya. Terus tuh kan yang dicari kan V1 aksen kan. Terus dia ada faktor V2 aksennya. Seperti yang saya bilang tadi, biar dibuat gimana sih? Simpan dulu. Jadi persamaan satu. Nanti dari yang bersembunyi akan muncul kan yang V2 aksennya. Substitusi sini. Oke. Berikutnya, makanya saya bilang kalau ketemu soal kayak di UTBK, baik aja, lama, ya udah enggak gitu, sekarang enggak gitu. Oke, kita sembuh ya PY sama dengan PY aksen, berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen, iya, tambah M2. Oh, udah pakai minusnya, pintar, boleh. Mau langsung silakan. Tapi di sini saya nggak langsung dulu ya, biar kalian paham. Di sini maksudnya dijumlahin dulu. Kita belum mau pelajaran. M1 V1 yang Y punya kecepatan nggak kawal? Gimana ya? Yang Y ada nggak? 0. Yang M2 ada nggak? 0 juga. Berarti sama dengan M1 V1 aksen itu ya positif ya? V1 aksen sin berapa? 30 derajat tambah M2 baru apa nih? Min berapa? V2 aksen sin 60 derajat. Oke. Berarti kalau gitu gimana kalau kita pindah di biak seluas kiri? Jadi positif kan ya? Oke. Jadi M2 dikali V2 aksen sin 60 berapa? Setengah, maka tidak sama dengan M1 dikali V1 aksen sin 30 berapa? Setengah. Ini setengahnya boleh kita buat nggak sih? Boleh. Jadi M2 ini kan ada M2 V2 aksen ya nggak sih? Kan kita buat aja ini. M2 V2 aksen sama dengan M1 dikali V1 aksen per akar 3. Kaliin akar 3 per akar 3 jadi berapa? Seperti 3. Oh, akar 3 nya mungkin depannya 2. Akar 3 1 V1 aksen. Ini jadi persamaan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Sekarang kita substitusi persamaan yang berapa? 2 ke 1. Langsung aja ya. Masih. Kita mau dari 1 banding V1 ya. Masih panjang perjalanan. M1 dikali V1 sama dengan M1 dikali V1 aksen dikali apa? Setengah. Ditambah. Nah, berapa? Siapa nih? Per 3. Oke. M1 kali V1 aksen. Thank you. Jangan lupa di belakangnya kita punya siapa nih? Punya mana? Sini punya setengah ya. Punya setengah. Terus kalau udah gitu, udah ada sama-sama M1-nya kan ya? Dia bisa di sebelah kiri. Kalau nggak bilang mohon maaf. Gak ada Fadli. Ini boleh dibuat nggak sih M-nya? Boleh. Berarti kalau gitu, V1 sama dengan setengah akar 3 V1 aksen ditambah sepertiga akar 3 dikali setengah V1 aksen. V1 aksen kita boleh nggak sih?
sama-sama akar 3 ya. Berarti P1 sama dengan setengah akar 3. P 1 aksen kali 1 plus seper 3. Betul nggak kayak gitu? Betul. Di kenapa dikeluarin? Ditukar. Jadi dia tukar ke sini, dia tetap. Udah? Yang di rumah? Oke. Berarti P1 aksen ini kita kembaliin P1 per P1 aksen sama dengan setengah akar 3. 1 tambah sepertiga berapa sih? 4 3. Ini boleh kita coret nggak sih? 2 kan? Jadinya P1 per P1 aksen sama dengan 2. 3. Ada nggak jawabannya? Aku bener B. Iya. Opsi yang mana? Yang B. Alhamdulillah udah panjang-panjang ada dulu. Insya Allah benar. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah lumayan? Bentar guys. Kalau udah lumayan masih ada waktu, silakan dikerjakan kuisnya. Soal nomor. Berapa aja, Bu? Iya mantap, seneng kalau udah ditantangin gitu saya. Nomor 6. Nomor 7 juga gampang sih, 6 sama 7 ya, 2 aja. 6 sama 7. Yang nomor 6 kasusnya beda dengan nomor 1 karena di awal dia udah punya arahnya, dia udah punya sudut, jadi nggak mendatar kayak gini. Entah gini. Pokoknya melambung aja. Kira-kira kalian mau interpretasikan sendiri gimana tuh bentuk penjelasannya? Sebisanya aja ya. Kalaupun kalian tulisnya diketahui sama caranya aja, ntar saya kasih bonus capek nulis. Ada di nomor berapa aja nih, Bu? 6 sama 7. Kayak guru geografi. Iya, emang harusnya gitu. Nggak apa-apa, baca aja. Diketahui, tanyakan aja tuh udah dapat berapa poin. Sebisanya aja ya. Saya sarankan untuk tidak googling, untuk tidak lihat branding atau nanya teman, sebisanya aja. Ada option pun kalau Option ke option. Oh, gimana sih? Nggak ngerti aku aja yang nanti saya nggak paham sih gimana tuh. Contoh nih. Yang tahu tuh yang kuis yang dapat uang banyak. On the friend. Ini nggak ada. Apa sih nama isunya teh? Wants to be. Udah nggak ada ya? Ya udah nomor 6 saya kasih 50-50. Keren. Antara jawabannya berarti 50 dong. 50 itu 5 ya mana sih? Yang D sama E bukan. Oke. Ya. D sama E bukan. Berarti game ini jadi santai. Yang bukan. Akhirnya kita berikan. Enggak, jangan repot juga. Suara pemain bola tadi mau maju. Enggak, kayak otaknya melambung. Lambung. Kira-kira nih bola kalau melambung terus mau ditendang, melambungnya tuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah lah, pintar. Baru bisa ditendang kan? Ya kalau melambungnya ke atas gimana bisa ditendang ya? Dari atas tendangnya gitu. Kan dia isi. Saya isi lebih mau. Kan ada
bagus. Dari kasusnya aja, dari pernyataan itu aja udah ngerti, berarti udah keren. Awalannya udah bagus. Gimana? Coba tuh, tinggal eksekusi. Ibu untuk Kan ini. berarti sebenarnya dia taruh udah di bawah. Yang berikut. Oh, itu. Oh, 30%. 30%. Oh, kamu ininya apa? Ininya ini sih. Gitu. Nggak percaya kamu sama Ibu kan yang berarti yang lulus sama sudut dia sudut kan Yang kos. kos. Benar. Yang dekat kos yang biasa. Capek banget kan? Iya teman. Sabar. Sabar. Gak usah tadi biar kan. Aku mau buka usaha loh. Mantap. Dengerin dulu misalnya mau keren saya. Rasanya. Siapa? Jadi kan ini karena ini tuh banyak bikin sih orangnya pun. Jadi kalau kayak cowok-cowok ngasih hadiah bingung kan, yang suka apa? Caranya saya kamu kasih pajak fee-nya gitu ya, fee aja sekitar 80. Itu bukan gas tuh namanya pemerasan. Enggak pemerasan dari ini. Mereka kan beruntung gitu. Terus ini aja beruntung lah. Jadi aku tanyain ke istri, pemerasan. Ini maksudnya. Oh ya sorry, masanya tuh 0,4 geng, menang. Nomor 0,4 itu kurang keterangan. Soalnya bingung ini M-nya di mana. Iya kan? Berapa? 0,4 M-nya. Kilogram. Bisa tahu kan kita Udah bisa bisa aja. gimana nih? Asli. Apa sih kalau Ya. ya? Iya tadi. Jangan lupa. Mereka bisnis saya. Apalagi mas. Semenit lagi. Aku sabar ibu. Jangan pasti saya mas sama. Ya udah kita ngumpulnya pulang ini aja. Soalnya ntar utangnya numpuk. Jam kedua lagi ntar ada tulis lagi. Gak apa-apa kan di tengah ini. Bu ini masih berbeda. Ibu ntar cek aja. Kalau yang udah jawabannya tolong di-copy ke saya via line ya. Aku mau bilang langsung. Boleh. Oke. Berarti intinya bola pancingan itu dia melambungnya gini. Pas udah ditendang dia melambungnya gunung. Ouch! Gini ya, jadi si bolanya yang pas pertama dia kayak gini, ya, dia ngebentuk sudut, terus kalau pas ditendang jadinya kayak gini. Dia udah habis sama lagu siapa sih yang makanya masuknya open gak ada tadi mana sih yang semuanya Jawabannya saya bukan. Yang gambling kamu. jangan gambling kamu nggak dapat gambling Iya tuh. Bukan. Ya udah gambling. antara A B atau C ya saya udah kasih tahu aku gamblingnya A B tinggal kamu harus pakai cara Iya. ini lagi Iya. Udah selesai jadi tahu. oke Ibu.
Si absen. Bagus ya, kali. Ibu. Ibu. Itu Satu aja ya, Bu. Ini 2 sama 7 dong. Satu aja lah, Bu. 2 aja. Jadi biar kalau yang satunya salah, semuanya saya tuh nggak masih bisa. Saya masih zero. Saya tidak enak hati kasih zero. Keren banget tuh tidak enak. Terus gimana, Cak? Di pertemuan berikutnya jam ke-1-nya kalau lebih awal ya masuknya, kan tadi kita masuknya keluarnya berapa menit bisa Jadi setengahnya dikeluarin. Kenapa dikeluarin? Dikawin aja. Kan jadi 0,4. Oh bener, dikawin jadi. Bener 15/2, 15/2. 7,5. Masih Bu. Iya 15/2 7,5. Jadi 7,5. Nggak percaya sedih. Sabar Bu, Dikasih sabar. tahu kalau Bukan aku lagi mikir kenapa yang jadi pertemuan. Ini 0,2 kali bahasa. Ih, nggak boleh terus. Bentar aku tunggu yang nomor 7 kalau habis istirahat lapar. Iya sobat. Yes. Ya udah, pokoknya ini saya tunggu sampai jam 17.00 lah ya. Tapi jangan jadi alasan kalian telat sesi 2-nya, oke? Saya tunggu 6 sama 7. Tolong mampir ke saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.